Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap Ananda dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Minggu lalu kita telah membahas tentang gerak parabola. Minggu lalu kita membahas tentang konsep gerak parabola serta besaran-besaran vektor yang terdapat pada gerak parabola. Masih ingatkah Ananda apa itu gerak parabola? Iya, benar. Gerak parabola merupakan gerak benda yang lintasannya berbentuk parabola atau seperti setengah lingkaran, di mana gerak parabola ini merupakan perpaduan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, seperti yang telah kita bahas minggu lalu, untuk gerak parabola ini dapat Ananda jumpai pada kehidupan sehari-hari, seperti pada saat Ananda bermain sepak bola, bermain bola voli, bermain golf, dan lain sebagainya. Sekarang mari ikuti pembelajaran hari ini dengan baik, di mana pada hari ini kita masih tetap melanjutkan untuk membahas materi pada minggu sebelumnya, yaitu tentang gerak parabola. Nah, untuk kompetensi dasarnya masih sama dengan sebelumnya, yaitu terdapat pada KD 3.4 dan juga pada KD 4.4. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya, ada 4 tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai pada pertemuan kali ini. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, pada gambar ini dapat Anda lihat bahwa ini merupakan gambar orang yang sedang melakukan lompat jauh, di mana pada gambar ini dapat kita cari atau dapat kita tentukan waktu di titik tertinggi dan waktu di titik terjauh. Kemudian juga kita dapat mencari tinggi maksimumnya, dan terakhir dapat kita cari jarak terjauh, di mana ketiga komponen inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama yaitu waktu di titik tertinggi dan waktu di titik terjauh. Nah, ini adalah contoh dari gerak parabola. Gambar ini merupakan contoh dari gerak parabola, di mana pada gambar benda bergerak dari titik A sampai ke titik E. Nah, selama perjalanannya ini, benda tersebut mencapai titik tertinggi yaitu di titik C yang dilambangkan dengan H max. Nah, benda ini bergerak dengan kecepatan awal yaitu V0 dan membentuk sudut alfa. Oke. Kemudian untuk mencari atau untuk menentukan waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi adalah di mana pada saat mencapai titik tertinggi ini atau ketinggian maksimum ini, nilai kecepatan pada sumbu Y, nilai kecepatan pada sumbu Y itu bernilai 0 atau Vy sama dengan 0. Sehingga kita masukkan ke persamaan Vy sama dengan V0Y dikurang Gt. Nah, kita sudah mengetahui bahwa V0Y itu sama dengan V0 sin alfa. Kemudian untuk nilai Vy sama dengan 0, sehingga persamaannya menjadi V0 sin alfa dikurang Gt. Nah, kemudian Gt sama dengan V0 sin alfa. Nah, dan untuk mencari T atau waktu di titik tertinggi sama dengan V0 sin alfa per G. Oke, semuanya paham? Nah, untuk lebih memahami konsep mengenai waktu di titik tertinggi, coba perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, pada soal dapat kita lihat bahwa sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal. Nah, berarti di sini
dapat kita ketahui bahwa fenolnya adalah 40 meter per sekon dan sudut elevasinya sama dengan 60 derajat, berarti ini adalah alfanya. Kemudian untuk percepatan gravitasi atau G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Dan pertanyaannya adalah waktu yang dibutuhkan peluru untuk sampai ke titik tertinggi. Nah, kita bikin dulu yang diketahui dari soal. Kemudian baru kita jawab, di mana kita telah mengetahui bahwa untuk mencari waktu di titik tertinggi kita menggunakan persamaan fenol sin alfa per G. Nah, kita masukkan angka-angka yang telah kita ketahui, maka kita dapatkan waktu di titik tertinggi itu adalah 2/3 sekon. Nah, setengah akar 3 ini datangnya dari mana? Setengah akar 3 adalah nilai dari sin 60. Nah, kemudian kita mencari waktu yang diperlukan untuk mencapai titik terjauh, di mana titik terjauh pada gambar dapat kita lihat itu berada di titik E. Nah, waktu tempuh untuk mencapai titik terjauh atau titik E, ini titik E sama dengan 2 kali waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi, yaitu titik C. Nah, kita menggunakan persamaan T terjauh sama dengan 2 kali T tertinggi, di mana tadi kita dapatkan untuk mencari T tertinggi, waktu di titik tertinggi sama dengan fenol sin alfa per G. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan T terjauh disimbolkan dengan Tx sama dengan 2 fenol sin alfa per G. Nah, untuk lebih memahami konsep mengenai waktu untuk mencapai titik terjauh, coba perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, sama dengan soal sebelumnya, kita bikin dulu yang diketahui dari soal. Yang diketahui dari soal ada kecepatan awal 40 meter per sekon, alfanya 60 derajat dari atas tanah yang mendatar, kemudian percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Waktu yang diperlukan untuk menyentuh tanah, berarti ini adalah waktu terjauhnya. Kita menggunakan rumus Tx. Tx sama dengan 2 fenol sin alfa per G. Kita masukkan angka-angkanya, didapatkanlah nilai Tx sama dengan 4/3 sekon. Oke, sampai di sini semuanya paham? Nah, jika sudah paham, kita lanjutkan untuk mencari tinggi maksimum. Nah, ketika sebuah benda mengalami gerak parabola, maka akan ada ketinggian maksimum yang dicapai oleh benda tersebut hingga arahnya menuju ke bumi. Ketinggian maksimum tersebut dipengaruhi oleh kecepatan awal dan sudut elevasi. Nah, pada gambar dapat Ananda lihat, seperti yang sudah dijelaskan juga sebelumnya, bahwa benda mencapai titik tertinggi atau tinggi maksimumnya itu berada di titik C. Nah, untuk mencari tinggi maksimum pada gerak benda, kita menggunakan persamaan Y sama dengan fenol YT dikurang setengah GT kuadrat. Ketinggian maksimum yang dicapai oleh benda yang mengalami gerak parabola dapat ditentukan dengan mengganti nilai waktu T tadi, di mana T yang sudah kita dapatkan pada pembahasan sebelumnya itu adalah fenol sin alfa per G, dan fenol Y sama dengan fenol sin alfa. Nah, kita masukkan persamaan yang ini, fenol YT dikurang setengah GT kuadrat, kita ganti nilai T-nya dengan fenol sin alfa per G, dan kita masukkan ke dalam rumusan yang ini, sehingga kita dapatkan tinggi maksimumnya adalah fenol kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah, pasti di sini Ananda bertanya, Bu, kenapa ini disimbolkan dengan H dan ini dengan Y? Nah, sebenarnya Y ataupun H itu sama saja, itu menandakan bahwa tinggi maksimum. Karena pada pembahasan sebelumnya tinggi maksimum sudah kita simbolkan dengan H, makanya di sini Ibu ganti saja Y sama dengan H sama dengan fenol kuadrat sin kuadrat alfa per 2G.
Nah, kemudian kita lihat contoh soal berikut ini. Nah, pada soal diketahui bahwa bola melesat dengan kecepatan. Berarti ini diketahui dalam soal kecepatan awal yaitu V0 36 km per jam, sudut 60 derajat dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita bikin dulu yang diketahui dari soal dan kita jadikan 36 km per jam itu menjadi satuan internasionalnya yaitu meter per sekon. Sehingga 36 km per jam ini menjadi 10 meter per sekon. Alfanya 60 dan G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyanya adalah ketinggian maksimum yang dicapai benda yaitu H. Di mana nilai H dapat kita cari dengan menggunakan persamaan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Kita masukkan angka-angkanya, didapatkanlah nilai H yaitu 3,75 meter. Kemudian kita tentukan yang terakhir yaitu kita mencari jarak terjauh. Di mana pada gambar jarak terjauhnya yaitu berada di titik E yang ini. Yang titik E dari A ke E itu dilambangkan atau dapat kita tulis dengan X max-nya. Di mana untuk jarak terjauh pada gerak parabola kita menggunakan persamaan X sama dengan V0 cos alpha T. Jarak terjauh yang dicapai oleh benda yang mengalami gerak parabola dapat ditentukan dengan mengganti nilai waktu atau T yang telah kita dapatkan pada pembahasan sebelumnya, di mana TH sama dengan V0 sin alpha per G. Nah, kita ganti nilai T yang ini dengan nilai ini V0 sin alpha per G. Kita masukkan ke dalam persamaan dan didapatkanlah X sama dengan V0 kuadrat cos alpha sin alpha per G. Nah, ini kenapa menjadi sin 2 alpha per 2? Nah, pada pelajaran matematika pada pembahasan trigonometri Ananda sudah belajar bahwa nilai dari cos alpha sin alpha ini sama dengan sin 2 alpha per 2. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan yang ini, maka hasilnya adalah V0 kuadrat sin 2 alpha per 2G. Nah, ini merupakan persamaan untuk mencari jarak terjauh pada gerak parabola. Nah, untuk lebih memahami konsepnya, kita kerjakan contoh soal berikut ini. Pada soal diketahui bahwa seorang pemain basket itu melemparkan bola ke ring dengan kecepatan awal 72 km per jam. Nah, ini kita ubah menjadi satuan internasional 72 km per jam menjadi 20 meter per sekon yang membentuk sudut alfanya sama dengan 30 derajat dan percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah jarak terjauh yang dialami oleh bola. Berarti X-nya, X sama dengan V0 kuadrat sin 2 alpha per G. X sama dengan, nah kita kalikan dulu 2 dengan 30 derajat. Berarti X sama dengan 20 kuadrat 400 sin 2 kali 30 60 derajat per 10. Nah, sin 60 itu adalah setengah akar 3, maka kita dapatkan jarak terjauh yang dialami oleh bola adalah 20 akar 3 meter. Oke, sampai di sini semuanya mengerti? Nah, jika sudah mengerti, coba Ananda kerjakan soal latihan berikut ini. Nah, untuk langkah-langkahnya sama seperti yang sudah Ibu jelaskan pada pembahasan dan contoh soal yang telah kita bahas sebelumnya.
Oke, jika nanti soal latihan ini sudah selesai, maka silakan Ananda kirimkan jawabannya. Nah, itulah materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga Ananda mengerti dengan materi kita kali ini. Dan jangan lupa untuk mengerjakan satu soal latihan yang telah Ibu berikan. Nah, sekian materi pembelajaran kita pada hari ini. Terlebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.